Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Ini tinggal hitung takut kurang-kurang. Itu hitung 5 juta, jadi 14 juta satu orang 5 juta operasional. Nah, hitung dulu takut kurang nanti tinggal. Ini yang janji saya kemarin. Terima kasih Bapak. Masih banyak ya. Heboh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang terus dipiralkan banyak media. Sosok yang dikenal sederhana dan penuh kepedulian ini terus menjadi pusat perhatian bukan hanya karena aksi-aksi pertolongannya, tetapi juga karena kisah pribadinya bersama Yang Sepura, parlemen cantik asal Malaysia yang menyita perhatian publik di dua negara. Sejak lama, Kang Deddy dikenal sebagai figur pekerja keras, tegas dan konsisten membantu masyarakat, serta dipercaya sebagai pemimpin yang menjunjung budaya, melestarikan seni, dan menghadirkan motivasi kebaikan lewat tindakan yang nyata. Namun kini segalanya makin memuncak saat KDM kedatangan Rara di kediamannya hingga menghadirkan pernyataan yang membuat publik terkejut. Usai disebut siap memberikan mahar yang luar biasa untuk Rara sebesar 7,39 miliar hingga bantuan dan pertolongannya dengan nominal tak terbatas. Sejak saat itu, satu pertanyaan besar muncul di benak publik. Dari mana sebenarnya sumber keuangan Kang Deddy Mulyadi? Apalagi ia dikenal kerap membantu masyarakat, memberi modal usaha, menyediakan ternak, membangun rumah hingga mengembangkan pertanian rakyat, sehingga marak orang berprasangka dan mencari tahu sumber keuangan Kang Deddy sebenarnya yang banyak memberi bantuan dengan berbagai pertolongan dan kebaikannya tersebut. Hingga dugaan Prabowo menyindir Deddy Mulyadi soal ini, maka menjadi penting tanggapan Buya Yahya yang mengungkap hal terkait ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Deal aja habis. Nah, iya DP nak 10% 15 juta canak. Apa? Saya salaman dengan saya. Rumahnya saya bangunkan. Alhamdulillah. Senilai 100 juta. Satu. 3 biar 15 juta ya. Bapak berapa orang? 3 orang. Oh, tinggal di sana tadi. Kayak mana ini tinggal hitung takut kurang-kurang. Itu hitung 5 juta, jadi 15 juta satu orang 5 juta operasional. Nah, hitung dulu takut kurang nanti tinggal. Ini yang janji saya kemarin. Terima kasih Bapak. Masih banyak ya. Inilah sosok gubernur yang berhasil meraih dukungan luas berkat aksi-aksi pertolongan dan perbaikan sosial yang konsisten hingga membuat namanya mencuat hebat di negeri kita. Kang Deddy disebut memiliki sifat dermawan di luar nalar dengan ciri khas dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Ia menjadi salah satu gubernur yang sangat dicintai rakyatnya, berhasil memikat hati jutaan orang, serta menginspirasi banyak kalangan. Semua itu lahir dari karya dan sepak terjangnya yang membuktikan bahwa budaya tradisional Sunda bukan hanya relevan di masa lalu, tetapi mampu tumbuh dan berkembang di era modern. Konsistensi Kang Deddy dalam menjaga warisan leluhur menunjukkan dedikasi kuat untuk melestarikan dan mempopulerkan budaya Sunda. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan positif, bantuan ekonomi dan permodalan, serta pengembangan usaha lokal di berbagai daerah. Berdasarkan data LHKPN 2024-2025 yang dilaporkan, KDM tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar 16,7 miliar. Angka
Angka tersebut ditambah dari penghasilan sebagai YouTuber yang berkisar antara 470 juta hingga 670 juta rupiah. Bahkan disebut dapat mencapai 1,1 miliar per bulan. Aset kendaraan mulai dari sepeda, motor, dan mobil tercatat senilai 7,3 miliar lebih yang penghasilannya tersebut digunakan untuk menggaji tim konten serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun di tengah banyaknya bantuan yang diberikan, mulai dari modal usaha dan ternak, pembangunan rumah, pengembangan pertanian, hingga rencana mahar fantastis untuk yang sepura sebesar 3 kg emas yang setara dengan 7,39 miliar tersebut, masih saja muncul komentar pedas dari sebagian pihak. Mereka menuding bahwa sejumlah pemberian dan bantuan KDM hanyalah demi konten, pencitraan, pamer, dan ria semata. Menjawab derasnya komentar sekaligus meluruskan pemahaman publik terkait hal tersebut, inilah tanggapan Buya Yahya yang menegaskan satu hal mendasar terkait tudingan ini. Apa artis atau apapun yang berbagi kebaikan dan sebagainya, apakah itu adalah riya dan sebagainya, itu bukan urusan Anda ngurusi riya, itu urusan dia dengan Allah. Nggak ada yang tahu tentang riyanya seseorang. Mungkin dia punya maksud untuk agar orang lain mencontoh dan sebagainya. Riya itu tidak ke sana. Kalau Anda mengatakan riya, bukan ke sana, tapi ke sini. Jika ada orang berbuat baik dengan cara apapun, tidak pantas Anda mengatakan riya. Bahkan yang nama riya itu halus, saya ringkas saja di sini. Akhfa min tabibi namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailati dhulma. Yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Anda ngulangnya susah. Yang hatinya dengki, nggak pernah sedekah, pelit, pamer, pamer. Pasti yang suka ngomong begitu jarang sedekah dia. Maksudnya dia nggak mau ada orang lain berbuat baik, dia pelit. Sebab dia akan dijelekkan nanti, dia pelit, ketahuan. Makanya kalau sudah ada orang berbuat baik, terserah caranya ngomong gimana, bukan urusanmu. Nggak usah menilai aib, menilai riya kepada orang lain. Nggak, jangan. Karena ada orang mungkin malah dia memerangi riya. Saya sering buatkan contoh-contohnya, nggak saya rubah biar orang hafal. Ada orang menyumbang masjid, tiba-tiba bisik sama khotib, sama pengurus masjid. Bisiknya begini, tolong umumkan kalau saya sedekah 10 juta setiap minggu waktu habis khutbah Jumat. Tolong, kalau nggak diumumkan saya nggak mau. Riya nggak kira-kira? Orang mengatakan riya, oh enggak, dia merangi riya. Kenapa? Dia tuh nyumbangnya 100 juta, cuman agar diceritakan berapa? 10 juta, coba berat nggak Anda nyoba begitu? Dia nyumbang 100 juta, cuman tolong kasih tahu kepada orang, kalau saya nyumbang 90 juta yang disembunyikan lah. Sudah terlanjur kita tuduh riya, ternyata dia merangi iya. Nggak apa-apa, ada artis orang kaya, ex-waspada dan sebagainya, nggak ada masalah. Tapi urusan pribadi itu yang rugi kalau Anda ternyata bukan karena Allah. Ini loh, kalau melihat orang berbuat baik, doakan, ya Allah jangan sampai dia riya, tinggal gitu saja, semoga dia ikhlas. Kalau Anda marah ngedumel, itu pasti Anda sendiri biasa nggak ikhlas, sudah pasti itu, nggak mungkin nggak. Orang punya kaidah kok, kalau ikhlas kan ikhlas itu tulus karena Allah, nggak pernah suudon begitu. Sedekah gitu aja sok, maksudnya ngomong saya lebih banyak dari itu, nggak ngomong-ngomong, maksudnya pengen ngomong gitu, nggak ada lanjutannya dia. Makanya lihat, hati-hati kalau gampang komentar dengan orang berbuat baik, berarti dia sendiri nggak baik. Kan sudah dijelaskan, sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi. Sedekah terang-terangan apa? Adalah untuk memberi contoh pada yang lainnya. Sembunyi adalah untuk menyata hati kita. Bisa dua-duanya. Itu aja insya Allah ya. Tidak, apalagi betul Anda insya Allah hatinya baik, melihat orang berbuat baik, Anda terpacu untuk niru kayak dia. Bahwa tidak ada seorang pun yang berhak mengurusi atau menilai ria seseorang, karena urusan ria hanyalah antara hamba dengan Allah. Tidak ada yang benar-benar tahu niat di balik kebaikan seseorang. Bisa jadi apa yang dilakukan bertujuan agar orang lain ikut mencontoh. Yang jelas, jika ada orang berbuat baik dengan cara apapun, tidak pantas menuduhnya ria, karena ria itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam gelapnya malam, kata Buya Yahya.
Dengan cara yang berbeda dari pemimpin pada umumnya, Kang Deddy mulai mampu meraih kesuksesan dunia sekaligus menyemai nilai kebaikan dan pahala yang besar selama semua itu dilakukan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa orang yang gemar memberi memahami bahwa harta hanyalah titipan dan kebahagiaan sejati terletak pada berbagi. Ingatlah, mereka yang pandai memberi tidak akan takut miskin karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti setiap kebaikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih banyak lagi. Maka berbagilah dengan orang lain meski yang bisa kita lakukan hanya dengan berbagi waktu, tenaga dan perhatian kepada banyak orang yang membutuhkan, karena berbagi bukan selalu tentang uang.